Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejo. Hari ini saya akan memberikan tips modifikasi jika kalian tuh punya sebuah Toyota Camry generasi ketiga ya. Ketiga nggak sih? Bener. Jadi Camry yang ini yang udah mulai bulat-bulat. Dimana kalau yang setelah ini seri XV ya. Kalau ini Camry yang sebelum XV ya. Jadi Camry ini itu mewah sekali, tapi kalau misalnya kalian punya dalam kondisi bekas, sebenarnya fitur mobil ini cukup lengkap jika kalian punya yang tipe V. Nah kebetulan yang Camry ini itu warnanya abu-abu, warna yang pertama banget ya. Jadi kalau misal yang setelah ini dia warna abu-abunya itu setahu saya dia agak mudaan. Ini yang seri-seri pertama banget, abu-abunya itu agak kehijauan. Dan ini adalah yang tipe V. Sebenarnya kalau tipe V itu dia udah cukup lengkap. Jadi joknya udah elektrik, lalu sudah ada pengaturan AC yang di sini. Setahu saya juga ada cruise control. Jadi seri-seri sedan Toyota kayak Camry, lalu Altis itu rata-rata fiturnya itu lengkap banget dan joknya udah kulit. Nah, karena ini mobil mungkin sudah beberapa tahun ya, kalau nggak salah yang warna ini kok sekitar 2008 ya, itu jok kulitnya itu udah pada rusak. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian punya Camry, lalu jok kulit kalian tuh udah pada rusak, mending dibenerin atau diganti. Ini kembali ke kalian. Kalau misal dibenerin, itu kan kayak dikasih filler, lalu dicat ulang, itu sebenarnya bakalan bisa bagus lagi. Tapi kebetulan kalau misal Camry kalian itu yang tipe V seperti ini, itu kan jok kulit originalnya dia perforasi ya. Nah, kalau perforasi itu agak susah untuk dibenerin atau di repair kulitnya. Karena biasa kalau repair kulit kan dia dikasih filler lalu dicat. Nah kalau misal lubang-lubang kayak gini dikasih filler, ya otomatis yang di bagian kalian benerin ya lubang-lubangnya hilang kayak gitu. Jadi tampilannya pasti nggak banget. Lalu kalau misal di repair takutnya kan namanya repair ya, itu durability-nya nggak long lasting seperti kulit baru. Jadi pilihannya kalian bisa repair jika kalian mau jual lagi. Tapi kalau rusaknya di bagian lubang-lubang otomatis nggak bisa bagus dan hasil secara tampilan tuh nggak bisa bagus. Lalu kalian bisa ganti jok. Nah kalau misal kalian ganti joknya itu kalian bisa dua alternatif. Jadi kalian bisa ganti dengan jok kulit asli seperti original ini, atau kalian bisa ganti dengan jok microfiber. Nah kalau misal kalian ambil jok microfiber biasanya juga kulit asli biasanya dari segi harga lumayan tinggi, tapi secara kemewahan pasti dapat. Dan kalian bisa pilih juga motif yang seperti ini, atau kalian bisa modifikasi seperti Camry ini, dimana diganti dengan menggunakan microfiber yang napa, jadi seratnya itu lebih kekinian. Kalau di zaman-zaman ini itu 2008 itu dia punya kulit itu jarang banget yang napa. Biasanya kulitnya itu dia masih serat kulit. Nah kalau misal kalian ganti yang napa itu bakalan lebih cakep banget dan lebih up to date ke tahun 2021 ini. Nah lalu kalian juga bisa main warna. Kalau misal kalian masih suka sama mobilnya, masih nyaman, kalian bisa upgrade warna sesuai dengan keinginan kalian. Misal yang di sini nanti menggunakan warna burgundy. Nah, penyakit Camry yang 2008 sampai 2011 itu di sini itu biasanya dashboardnya udah pada pecah karena memang Camry yang seri ini itu dashboardnya kayak masih base awal gitu ya, dimana saya sering lihat di YouTube juga Camry yang base awal juga itu biasanya di luar negeri juga sama-sama pecah seperti itu. Entah memang masih trial and error atau gimana saya nggak ngerti, tapi yang 2011 ke atas biasanya lebih awet. Tapi nggak masalah juga kalau misal kalian repair itu kalian bisa beberapa macam cara nge-repairnya. Jadi kalian bisa tambahin cat, tapi kalau udah pecah kayak gitu kayaknya kalau misal ditambahin filler otomatis serat kulitnya tuh bakalan kelihatan beda atau berubah, yang dimana tadinya serat kulitnya itu ada teksturnya, kalau dikasih filler bakalan jadi halus. Lalu kalau misal dicat juga durability-nya mungkin juga nggak bisa panjang. Jadi lebih baik sebenarnya kembali ke kalian. Kalau misalkan pengen kelihatan original ya seperti itu. Tapi kalau pengen di retrim, kalian bisa ngikutin nanti cara kita nge-retrim di bagian dashboardnya. Kita retrim menggunakan visor Levante warna burgundy. Nah ini setirnya juga penyakit Toyota. Biasanya setirnya itu udah pada botak kayak gini ya, karena namanya juga mobil dipakai. Apalagi Camry ini mobilnya enak. Kalau bensin sih mungkin relatif lah ya, tapi dengan tenaga segini kita kalau pakai pasti puas. Jadi otomatis mobil ini sering dipakai. Jadi kalau misalnya sering dipakai otomatis bagian part-part yang kena tangan itu paling gampang rusak ya kayak gini. Nah jadi seperti itu
Dan ini Camry oke banget karena velgnya saya juga suka. Kebetulan kemarin Citius juga ngambil velg yang ring 17 punya Camry original. Nah kayak gitu. Nah jadi kalian bisa ngikutin terus ya progres daripada Camry ini, before, proses, dan afternya seperti ini. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Nah, jadi sebenarnya Camry ini itu dia lampunya udah cukup oke karena dia udah ada yang satu sudah proyektor, lampu dekatnya, lalu lampu jauhnya dia pakai halogen seperti ini. Nah, ini memang dari segi fungsional sih bagus ya, maksudnya dia punya proyektor sehingga lampunya itu bisa lebih fokus. Nah, tapi warnanya itu kuning. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade lampunya ini, itu kalian bisa upgrade dengan menggunakan lampu LED atau HID yang paling nggak 10.000 lumens, lalu keterangannya itu kalian bisa pakai yang 4300 Kelvin. Kalau kalian lebih suka yang WM look zaman-zaman sekarang, nggak terlalu kuning dan nggak terlalu putih, tengah-tengah, atau kalian bisa ambil yang warna putih yang 6000 Kelvin. Nah, biasanya itu 6000 sampai 6500 tuh dia jadi warna putih. Jadi itu kalian bisa terlihat Camry ini lebih modern dibanding yang ini. Nah, lalu di fog lamp ada di sini, kalian juga bisa upgrade juga kalau misalnya kalian lebih suka warna yang nggak terlalu kuning, karena ini semua warnanya headlamp ini kuning. Nah, ini apalagi kalau Camry sih udah auto ya, jadi sebenarnya dia udah cukup keren untuk fitur-fiturnya. Waktu kita bongkar dashboard mode itu banyak sensor-sensor ya yang mungkin membaca wiper atau membaca cahaya sehingga dia bisa untuk membaca lampu-lampunya mungkin, tapi saya belum riset kembali karena Camry saya belum pernah punya, jadi ya kalau saya ada salah ngomong kalian bisa komentar aja di bawah. Lalu penyakit daripada Camry adalah velgnya. Biasanya kalau Camry itu kan yang generasi ini memang sudah dipakai lebih dari 5 tahun ya, sehingga velgnya itu yang aslinya itu sebenarnya dia warnanya itu pelangi, tapi karena namanya mobil dipakai, lalu dia dipakai luar kota, dipakai kebut-kebutan, dipakai ngerem, lalu kena cuaca yang hujan panas, itu seringkali pelanginya itu dia rontok gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya Camry atau kalian baru beli Camry, itu kalian wajib banget untuk repaint velgnya. Velgnya kalian bisa repaint sesuai dengan mau kalian. Misal kalian pengen lebih warna sporty, kalian pilih gunmetal, atau kalian pengen cat original look, kalian pengen kalian bisa cat warna silver. Tapi kalau warna pelangi warna pelangi ini mungkin agak sedikit susah ya. Saya belum pernah tahu bengkel cat bisa mengecat dengan warna pelangi seperti ini. Nah, lalu sebenarnya velg Camry ini
dari segi lebar sebenarnya sudah cukup menarik ya. Dia punya ring 17, lalu lebarnya itu 7. Dia sebenarnya nge-gripnya tuh udah cukup oke banget. Tinggal mungkin kalian bisa, ini kan ring 17, kalian bisa pakai ukuran ban yang menggunakan ukuran 215 kayak 60, atau kalian bisa pakai 225. Kalau saya sih, saya lebih suka 215 ring 60, 215 60 R17, atau bisa menggunakan 225 55 R17. Tapi biasanya yang kelas 225 55 R17 tuh barangnya jarang banget ada yang jual, karena memang ban OEM-nya itu pasaran yang beredar di Indonesia tuh 215 55 atau 215 50. Kalau 60 pun itu udah kayak ban SUV punya. Nah, kalau misalkan kalian punya Camry itu, kalian pengen nge-grip lagi, kalian bisa tambahin ke 225 ya, lebar 225 50 atau 55, sehingga dia tapaknya lebih lebar. Nah, kelemahan daripada ban Camry ini yang saya kurang suka adalah dia sebenarnya ET-nya tuh dibilang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Dia ET kalau nggak salah 40 atau 44, tapi entah kenapa di Camry ini itu dia kelihatan masuk banget. Jadi kalau kalian pengen upgrade velgnya, itu kalian ada beberapa opsi. Jadi kalian bisa ganti velgnya yang menggunakan ET yang lebih kecil, misal ET30 itu kalian bisa dapat di velg Harrier, atau ET ya pokoknya ET20 30 itu dia udah cukup keluar dari Camry ini. Atau misal kalian pengen dibubut lagi, tambahin centering, kalian bisa bawa ke bengkel bubut untuk bikin velgnya dia lebih keluar. Nah, tapi kalau misal kalian pengen yang langsung plug and play ya, kalian bisa ngambil velg, contoh kayak velg Harrier, karena velg Harrier itu dia punya ET yang kecil, atau velg Alphard itu ET-nya juga kecil, jadi ketika kalian pasang di sebuah Camry dia bakalan lebih keluar, lebih cakep. Nah, jadi untuk kaca film sendiri itu rata-rata mobil ini kan memang dari barunya tuh dapetnya V-Cool. Nah, biasanya kalau misal udah beberapa tahun, mobil ini kan udah 5 tahun ke atas, itu seringkali kaca filmnya tuh udah degradasi ya. Jadi yang tadinya fungsinya menyaring panasnya itu maksimal, tapi karena umur, ya dia jadi nggak maksimal lagi. Nah, kaca film yang saya suka itu sebenarnya saya nggak suka kaca film yang gelap. Jadi kalau misal kalian punya Camry, kalian pengen ngerasa lebih adem, itu kalian yang bagian samping kalian bisa pakai ukuran 40 atau 60, atau jangan 80, karena kalau 80 biasanya tuh lumayan gelap. Nah, itu kalian bisa pilih yang warna silver, karena kalau misal kalian pilih 40 tapi kalian ambil yang warna silver atau kristal, biasanya tuh dari luar itu nggak terlalu kelihatan. Karena kalau misal kita takutnya kaca film yang terlalu tipis kan, kalau dari luar kelihatan banget. Padahal sebenarnya kalau misal kalian pilih yang kaca film kristal, contohnya kayak Crystalline segala macam ya, 3M Crystalline, atau mungkin Solar Guard yang ambil warna silver, itu biasanya sih cukup memantulkan cahaya. Nah, lalu yang di bagian kaca film depan itu, kalau saya lebih suka kaca film yang pakai 20%. Kenapa 20%? Karena kalau 20% itu sebenarnya kalau kita ambil yang warna silver, itu dari luar tuh nggak bakal kelihatan banget ketika ngelihat ke dalam. Dan juga kalau misalkan ambil 20% yang kualitasnya bagus, misal V-Cool, V-Cool yang 20%, atau mungkin sebut merek lah ya, yang saya udah coba ya, 3M yang Crystalline, itu sebenarnya di bagian ketika 20% pun itu di siang hari itu benar-benar nggak panas. Dan juga kalau malam hari dia terang banget. Dan kalau siang hari kita takut bakal kelihatan nih dari luar, itu enggak, karena warnanya kristal. Nah, ini kita udah sampai di interior sebuah Camry. Nyaman banget ya, nyaman parah. Jadi banyak banget Innova, Grand Innova yang dia joknya di-upgrade menjadi jok Camry. Karena memang jok Camry ini nyaman, lalu kanan kiri elektrik. Karena biasanya kalau mobil-mobil Jepang itu kalau bikin elektrik di bagian jok itu biasanya cuma di kanan doang. Sedangkan di Camry ini itu Toyota di tahun segini ya, mungkin 2007-2008 itu sangat canggih untuk elektrik ada di 2 seat. Nah, maka dari itu mobil ini tuh termasuk setara mirip-mirip dengan Lexus ya waktu itu. Nah, jadi interior pun sebenarnya jok ini sudah nyaman. Lalu dia punya penyakit di bagian dashboard juga. Nah, jadi biasanya dashboardnya itu dia sticky. Nah, kalau sticky itu biasanya dia di dashboardnya terjadi pecah-pecah. Nah, karena dia bahannya PU, jadi kalau misal pecah-pecah, itu biasanya dia jadi merembet pecah-pecah ke samping-sampingnya. Dan kalau misal kalian biarin aja, ya lama-lama dia bakalan
pecah-pecah banyak banget dan makin parah. Nah, biasanya untuk dashboard sendiri itu kalian juga bisa, kalau misalkan ada budget lebih, kalian bisa ganti total, atau misal kalian budget kalian agak terbatas dan kalian pengen modif sekalian, kalian bisa ganti seperti ini. Jadi biasanya kalau misal ini kan dashboard mesti didempul semua, lalu setelah didempul semua, dempulnya kering, nah baru di retrim. Nah ini kita retrim menggunakan Vision Levante warna merah, sekalian aja dimodif. Toh misal kalau distandatin lagi, kalian bisa retrim dengan bahan yang sintetik, warna original, atau kalian juga bisa ganti full dashboardnya ini, karena dashboard ini juga bisa kalian ganti full, ganti baru, AC gitu ya, kalian ganti baru. Cuma budgetnya saya kurang tahu berapa, mungkin di Camry ini sedikit agak lumayan karena ini termasuk mobil premium. Nah, lalu di Camry ini yang menurut saya agak kelihatan jadul adalah warna abu-abunya. Biasa abu-abunya itu memang kelihatan udah kayak out of date ya, kayak contoh di sini. Nah, kenapa di sini kita juga nggak cat, karena pengerjaan interior ini kita ada full retrim dan cat juga. Jadi kayak di sini kita cat, lalu di sini kita retrim, di sini kita retrim, kita cat gitu, karena nggak semua part itu dia bisa diretrim. Kadang ada yang diretrim dan dia malah mengganggu fungsionalitas mobilnya. Misalnya mobilnya jadi kayak nggak bisa ngeklip, atau mungkin jadi getar-getar kayak gitu. Jadi lacinya tidak bisa dibuka. Jadi yang beberapa part kita cat. Nah ini kita cat, lalu ini kita retrim. Nah lalu di sini ini kita nggak cat karena ini partnya jadi satu sama bagian sininya. Jadi kita agak kesulitan, daripada hasilnya kurang maksimal, ya udah kita nggak cat aja di bagian sini. Toh di sini nggak terlalu kelihatan. Nah lalu untuk joknya kita model paten dan ini cakep banget. Nah kalau misal kalian tanya warna burgundy itu cocoknya benang warna apa, itu ada 3 macam jenis benang yang bisa kalian masukin ke jok warna burgundy. Jadi yang pertama adalah warna merah marun. Nah kalau merah marun itu cenderung kayak monoton ya. Jadi kalau misal kalian pengen warna marun dan kalian pakai benangnya warna marun, itu cenderung kayak jadi monoton banget, warnanya satu warna dan kelihatan nggak ada jahitan sama sekali. Nah lalu yang kedua, kalian bisa pilih warna putih. Nah kalau warna putih itu biasanya dia menimbulkan kesan yang elegan, tapi kurang OEM look. Jadi biasanya tuh kelihatannya tuh kayak modifikasi. Nah tapi kalau misal kalian pilih warna beige atau warna krem seperti ini, itu kelihatan original, karena Toyota tahun-tahun segini itu hampir semua benang-benang yang digunakan untuk line up mobilnya itu menggunakan warna krem atau beige. Bahkan sampai Fortuner VRZ yang pre-facelift itu semua warnanya beige. Contoh lah kayak Innova Reborn Venturer yang pre-facelift, atau Fortuner VRZ, atau Camry yang pre-facelift, itu rata-rata semua benangnya warnanya beige. Jadi kelihatan banget kayak original. Jadi nggak kelihatan ini modifikasi. Kalau memang kalian pengen kelihatan OEM look atau kayak OEM-nya Toyota tuh bisa kalian bikin seperti ini. Nah lalu jika kayak Camry ini kayak udah mulai kayak bukan jadi mobil harian yang tadinya mungkin dipakai oleh pejabat, sekarang mulai dijadiin jadi kayak mobil hobi gitu ya, dimana knalpotnya dibikin kencang. Contoh kayak ini, kalau misal kalian suka dengan knalpotnya bikin kencang, nah ini kalian bisa modifikasi seperti ini ya. Ini saya kurang tahu, nanti mungkin saya mesti cari info kembali gimana cara modifikasi knalpot supaya bisa diganti-ganti suaranya seperti itu. Nah lalu ciri khas Toyota tahun 2007-2008 itu biasanya plafon ini, kalau misal mobil ini dipakai harian atau mungkin sering dibuka-buka, itu seringkali plafonnya udah meruduk seperti ini. Nah kalau misalkan pengen restore plafonnya, itu paling, kalau misal kalian pengen rubah warna juga bisa, atau kalau misal kalian pengen rubah kayak original juga bisa, karena di Agijok sendiri itu ada bahan plafon yang seperti ini, atau kalian pengen rubah lebih lembut seperti ini juga bisa, karena bahan yang di pilar ini sama plafon ini berbeda. Kalau misal yang di pilar ini dia bahannya bludru, kalau di sini dia bahannya kayak semi sweat gitu. Jadi kayak bludrunya lebih lembut. Kalau pengen penasaran di LSP-nya juga. Jadi memang kalau kalian pengen rubah jadi bludru seperti ini, kita juga ada warnanya dan kita juga ada bahannya. Jadi kalian bisa rubah lebih lembut lagi dibanding dengan originalnya. Lalu untuk bagian lampu itu wajib banget kalian pasang lampu warna putih, karena rasanya kalau warna kuning itu udah jadul gitu ya dan kurang mewah seperti itu. Nah lalu Camry sendiri sebenarnya fitur-fiturnya dia udah lengkap. Jadi ada pengaturan AC di sini, lalu ada pengaturan head unit di sini, dan dia sudah ada cruise control. Nah jadi sebenarnya Camry dan Altis itu sebenarnya di tahun-tahun segini dia udah cukup canggih, karena
eco-nya sendiri mungkin throttle-nya udah diganti dengan yang throttle sudah menggunakan yang electrical gitu. Jadi kalau misalkan ngatur kecepatan, kalian bisa pakai di sini, karena kalau misal Toyota Innova pun yang Grand Innova saya yang 2012 itu kalau mau tambah cruise control itu harus tambah alat lagi gitu. Nah, sedangkan di Camry ini dia udah support. Jadi sebenarnya mobil ini tuh cukup memang untuk kenyamanan ya. Jadi kalau misal kalian pengen mobil yang nyaman, mobil yang comfort dan nggak rewel, nah ini bisa jadi solusinya. Tapi kalau misalnya mobil ini tuh yang saya baca-baca memang dia punya steering rack atau kaki-kaki yang cukup lemah ya. Mungkin karena pertama mobil ini penggerak roda depan dan juga sedan, jadi kalian mesti memperhatikan dan merawat kaki-kaki mobil ini. Tanpa sebelum rusak pun harusnya kalian bawa ke bengkel kaki-kaki setiap periode tertentu untuk ngecekin supaya kaki-kaki ini dalam kondisi yang maksimal terus. Lalu kelemahan di mobil ini juga bensinnya yang bisa dibilang nggak irit, karena memang mobil ini cc-nya gede 2400 cc. Kalau kalian pengen lebih hemat lagi, mungkin ada baiknya kalian bisa remap mobil ini supaya lebih hemat. Nah biasanya sebenarnya mobil ini tuh sudah 5 speed ya, jadi untuk putaran atas harusnya sudah cukup oke, karena biasa mobil-mobil Matic atau Toyota tuh rata-rata 4 speed, tapi di mobil ini tuh 5 speed. Jadi harusnya sih untuk mobil ini dipakai di tol tuh harusnya bisa kenceng dan bisa hemat dan bisa RPM-nya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi memang kalau misal kalian bisa remap, mungkin bisa memaksimalkan mobil ini supaya lebih hemat. Karena setahu saya kalau kemarin ngobrol-ngobrol sama beberapa mekanik yang suka dengan mobil balap atau mobil yang kencang-kencang, itu katanya kalau settingan dari pabrikan itu ketika kita udah di putaran atas itu bensinnya memang dibikin lebih boros gitu. Jadi semburan bensinnya dibikin lebih boros karena supaya mesinnya itu nggak panas. Jadi kalau settingan remap tuh membuat di putaran atas semprotan bensinnya itu dikurangin, sehingga mesinnya itu di putaran atas dia bisa lebih lari, lebih kencang, dan juga tenaga lebih keluar, tapi juga lebih hemat. Tapi memang ada resiko mesin jadi lebih panas atau overheat, katanya seperti itu. Kebenarannya sih saya belum terlalu mendalami bagian mesin ya, tapi kalau kalian ada pengalaman seperti itu ya kalian bisa komen aja di bawah. Nah, Camry ini sebenarnya mewah banget. Nah, dia bisa diatur elektrik di sini. Jadi kalau misal kalian punya Camry, sebenarnya itu enak banget kalau misal kalian duduk di bagian belakang situ. Jadi kalian bisa maju mundurin jok dari sini, jadi nggak perlu tangan ke sini, kan sempit banget ya, kayak gitu. Nah, lalu biasanya kalau Camry itu kan di sini udah kulit, nggak kayak Innova ya. Nah, biasanya karena ini mobil udah umur, ini rata-rata kulitnya udah pada rusak. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade shift knob, itu kalian bisa kayak ganti shift knobnya dengan shift knob yang baru. Nah, biasa kalau ganti shift knob yang baru itu Toyota tuh cukup simpel, membukanya kalian tinggal diputar-putar aja, nggak kayak mobil Honda ya. Kalau mobil Honda kan dia lurus, jadi kalian ada klip di sini. Kalau Toyota sih kalian mau copot tinggal putar aja, kalian bisa ganti, atau kalian bosan warnanya kalian juga bisa retrim di AG jok seperti ini. Jadi warnanya merah marun, Vision Levante burgundy, lalu ini ada stitchingnya warna krem. Ini juga amresnya udah kita retrim juga dan kita tambahin busa, sehingga waktu berkendara jadi empuk, tetap empuk seperti originalnya, dan warnanya ini bisa selaras dengan interiornya. Satu lagi, nah jadi kalau misal Camry ini itu ada dua part yang kalian bisa retrim. Nah, kalau misal di sini itu kan udah aman banget, bengkel jok tuh ngeretrim di bagian pintunya sini. Nah, kalau misal kalian pengen upgrade lagi, itu kalian bisa ngelakuin seperti di Camry ini juga. Jadi nggak cuma di sini yang diretrim, tapi atasnya juga diretrim. Itu sebenarnya bisa, karena Camry ini itu pintunya sebenarnya itu ada tupat. Jadi ada bagian bawah dan bagian atas. Kebanyakan sedan-sedan mewah Toyota itu rata-rata punya tupat. Bahkan kayak Innova itu kan nggak ada dia one part. Fortuner pun yang kelas atas biasanya itu ada tupat, karena biasanya Toyota bikin di sini itu untuk seri yang terbarunya di sini dikasih dikasih soft panel supaya meningkatkan harga jual mobilnya. Nah, ini kita udah sampai di belakang Toyota Camry ini. Nah, kalau misal yang di belakang ini yang paling beda tuh kalau tipe V atau tipe Q. Ini kebetulan kok tipe Q yang 3,5. Ini kebetulan Camry yang V itu sebenarnya sudah cukup mewah,
Tapi kalau yang tipe Camry yang Q itu di sini ada tombol-tombol macam-macam ya, nggak cuma cup holder, dia ada berbagai macam tombol. Tapi kalau untuk tipe V itu di sini armrestnya udah cukup gede, jok belakangnya udah nyaman banget. Jadi kalau misal kalian punya budget mungkin 200 juta, kalian tuh beli Camry ini, lalu kalian hire supir, itu udah nikmat banget dibanding beli Camry baru gitu. Karena Camry ini tuh udah enak banget duduknya, posisi duduknya udah nyaman banget, headrestnya juga empuk, joknya juga empuk, lalu udah ada komplit banget di sini juga sudah ini ya, sudah ada AC di sini. Nah, kebetulan yang untuk Camry tipe V itu di sini kan ada deck ya. Nah, ini decknya kebetulan kita nggak retrim, kita cat karena sekalian ngecat itu. Tapi kalau biasanya sih kita kebanyakan di retrim. Nah, kalau sebenarnya kalian pengen kelihatan lebih original dan nggak kelihatan tebel, itu kan bisa cat juga. Tapi kalau kalian lebih pengen yang kelihatan bahannya serasi, itu kan bisa retrim. Nah, seperti itu. Ini cakep banget ya untuk model belakangnya. Di sini modelnya sama kayak di depan. Di sini ada stitching warna krem, stitching warna krem tuh cakep banget. Jadi kalau misal dipasang kelihatan original OEM look walaupun ini warnanya bergendi. Jadi nggak kelihatan ini modifikasi. Modifikasinya tuh kelihatan original lah untuk Camry ini. Sebisa mungkin kita pasangin aksesoris yang kelihatan original dan juga nggak norak, tapi juga mewah dan eye gesem. Yang penting itu eye gesem. Karena kita di mobil itu selain kita ngerasain kenyamanan daripada joknya, ngerasain tenaga mesinnya, dingin AC-nya, itu juga kita kalau misal ada warna-warna tertentu yang menggugah selera, itu bakalan nyaman banget di dalam mobil. Karena saya udah ngalamin sendiri waktu modifikasi Innova saya, itu karena saya suka jual mobil ganti gitu ya, karena suka bosen. Nah, Innova ini itu sampai sekarang saya masih nyaman karena saya modifikasi interiornya gitu. Jadi interiornya saya rubah jadi full black. Ya mungkin orang mikir kalau dimodifikasi dijual lagi apakah laku? Ya saya yakin pasti jadi orang yang suka hobi ya yang untuk ini. Tapi kalau misal kita bisa modifikasi secara proper, sebenarnya ketika orang lihat pun hasilnya oke, rapi, itu kan orang juga seneng ya, kecuali kalian modifikasinya yang nggak keru-keruan lah, misal kasih pintu gunting atau mungkin kalian rubah yang aneh-aneh gitu, misal dibikin plafonnya susun gitu kan, ya menurut saya nggak kelihatan original gitu. Jadi kalau misal modifikasi, saya sih lebih suka yang kelihatan original, rapi maksudnya, dan juga hasilnya maksimal dan maksudnya menarik di mata lah. Yang penting tuh eye gesem gitu. Jadi kalau kita di mobil rasanya senang banget kalau kita lagi duduk di interior mobil kita. Jadi gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.